Kalau pengen punya anak yang soleh, yang harus solihah itu ibunya. Gak masalah kalau ayahnya gak soleh, tapi kalau bisa dua-duanya soleh, soleha. Ini kita agak angker nih pembahasannya ya Bu ya, karena jadi reminder muhasabah diri. Pertama, Nabi Nuh soleh apa enggak? Soleh. Istrinya soleha tidak? Istrinya pembangkang, maka anaknya durhaka atau tidak? Siapa anaknya Nabi Nuh? Kan'an. Naik ke atas bukit malah tenggelam, habis Nabi Nuh nangis. Ya Allah, anak saya gak dengerin kata saya, dia gak ikut agama saya, habis anaknya binasa, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Tuhan ya Nabi Nuh. Kedua, ada Nabi Lut alaihissalam yang dulu diutus ke kaum Sadum, yang suka sesama jenis. Ketika ada malaikat datang ke rumah Nabi Lut, malaikat itu nyamar, dua orang malaikat ini pura-pura jadi laki-laki yang tampan. Kebetulan laki-laki di kaum Sadum itu kalau ngelihat laki ganteng gak bisa langsung dibabat, dijadikan korban, mohon maaf, korban sodomi. Kalau itu karena suka dengan sesama jenis. Begitu tahu ada laki-laki tampan datang bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam, istrinya nengok. Keluar istrinya, dia kasih tahu sama warga sekitar, di rumah saya ada tamu, nemuin suami saya, tamunya ganteng banget. Datang mereka semua, wahai Nabi Lut, kasih laki-laki tampan itu kepada kami. Berikan, kata Nabi Lut, tidak. Kalau kalian mau aku punya anak perempuan yang cantik, aku kasih buat kalian. Gak mau, kami gak suka sama perempuan, maunya laki-laki itu. Maka istri Nabi Lut alaihissalam adalah seorang pembangkang, pengkhianat. Ketika Allah memutarkan, ini mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa rihla jalan-jalan ya ibu-ibu ya, napak tilas bagaimana kaum Sadum itu yang sekarang disebut dengan Laut Mati yang ada di Yordan, itu dulunya adalah negerinya kaum Sadum. Jadi cara Allah mengazab mereka, ibu tahu nggak? Kisah waktu itu tsunami di Palu, ada satu daerah namanya Petobo. Jadi waktu tsunami Palu, gempa juga, dan gempanya dahsyat. Orang yang ada di atasnya tuh semua ikut ketimbun ke dalam. Itu tanahnya bergeser masuk ke dalam tanah semua. Kurang lebih kisah kaum Sadum Nabi Lut alaihissalam seperti itu. Jadi saking Allah murkanya sama kaumnya Nabi Lut yang suka dengan sesama jenis LGBT saat itu, ya Allah ya Rob. Udah dikasih perempuan milih sama-sama laki, ya. Ada si Udin sukanya sama si Ahmad, ya Allah. Padahal ada si Putri yang lebih cantik ya Bu ya. Ini nih pentingnya orang tua harus lebih aware lagi. Maka azabnya adalah Allah balikan, yang tadinya begini tanahnya dibalikan nih, ketimbun mereka semua. Kata Allah bilang sama keluargamu Nabi Lut, jangan ada yang nengok ke belakang ketika Allah balikan negeri itu. Tapi istri yang namanya perempuan nih hobinya kepo. Betul apa enggak? Udah dibilang jangan. Kata suaminya jangan nengok ya Mah ya. Jangan nengok, lurus aja lihat ke depan. Emang apaan sih Pak di belakang? Udah jangan nengok. Dikit aja katanya dikit. Nengok istrinya, maka istrinya ikut binasa. Ya Allah, tuh Bu. Salah satu penyakit perempuan kalau suami punya kesalahan, itu dalam satu hari full diungkit terus-terusan kagak berhenti. Makanya kenapa istri ataupun para perempuan lebih banyak di neraka dibandingkan di dalam surga? Sebab perempuan lebih banyak berbuat dosa. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Sebab kita perempuan adalah makhluk yang paling kufur nikmat. Sudah dipenuhi oleh suami tapi gak pernah berterima kasih. 5 tahun berumah tangga, apapun yang kita inginkan dikasih sama suami. Ada 1 tahun, begitu tahun ke-6 suami bikin salah, 5 tahun kebaikan hilang di mata kita. Yang diingat kesalahannya. Andai kata ada yang boleh disembah setelah Allah, kata Rasul, maka pasti aku akan menyuruh para istri untuk menyembah suaminya. Saking pentingnya berbakti dan mencari ridho suami. Itulah ujian buat para istri. Wahai istri, jagalah lisanmu. Jangan sesekali engkau berbicara dengan nada yang tinggi di depan suamimu. Sekalipun suamimu yang bersalah, maka tegurlah dia dengan nada yang rendah. Ingat, seburuk-buruknya suami tidak pantas seorang istri meninggikan suaranya di hadapan suami, apalagi sampai mencaci, menghina dan merendahkannya.
suamimu adalah surga dan nerakamu. Maka perlakukanlah ia sesuai dengan syariat yang ditentukan agama. Jangan melakukan 3 hal ketika sedang marah. Yang pertama, jangan bicara kalau sedang marah. Pasti yang keluar kata-kata yang buruk. Setuju? Yang kedua, jangan bersikap apapun. Artinya jangan punya perilaku saat kondisi marah. Pasti perilakunya mendatangkan keburukan. Setuju? Dan yang ketiga, jangan memutuskan sesuatu ketika sedang marah. Pasti keputusannya tidak akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Dan orang yang sudah buruk, gak usah kita sumpahin juga. Pasti Allah akan balas keburukannya. Setuju? Maka jangan mengotori lisan kita. Jangan mengotori hati kita dengan mengutuk perbuatan buruk seseorang kepada kita. Allah akan menghilangkan seseorang yang tidak baik untukmu. Karena boleh jadi Allah menyiapkan seseorang yang lebih baik untukmu. Ya, kemudian sosialis membantu bekerja. Nah, kalau zaman kasih kisahnya kan anak kuliah di kedokteran kan kayak apa gitu kan. Sekarang kan susah jadi dokter jadi kerja itu. Cari kerjaan susah dokter. Kalau spesialis masih payu. Ya dokter kan nggak spesialis ya. Sama ya dukun. Coba-coba aja. Coba obat ini. Kalau ditakunnya aja. Karena prakteknya itu harus didampingi dengan dokter spesialis. Nggak bisa praktek sendiri.